Belakangan ini isu terkait Islamofobia kian diperbincangkan. Banyak yang beranggapan jika tren Islamofobia ini telah merebak di wilayah tanah air. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menyayangkan masih adanya provokasi Islamofobia di beberapa negara Eropa, khususnya kejadian pembakaran kitab suci Al-Quran di Swedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Malasari dengan NIM 231230098. Terkait dengan isu-isunya di dunia tentang Islamofobia, kali ini saya akan membahas Islamofobia dalam membongkar prasangka dan membangun pemahaman. This is CNN Breaking News. Islamofobia. Mengapa banyak orang membenci Muslim? Fobia sendiri dianggap sebagai bentuk khusus ketakutan kecemasan. Dalam fobia dialami apabila seseorang menghadapi objek atau situasi yang ditakuti, atau mungkin dalam antisipasi akan menghadapi kondisi tersebut. Sebagai tanggapannya, orang menunjukkan tingkah laku penghindaran yang merupakan ciri utama semua fobia. Apa itu Islamofobia? Baik, Islamofobia sendiri merupakan bentuk prejudis dan diskriminasi yang sistematis terhadap umat Islam. Istilah ini berasal dari kombinasi kata Islam dan fobia, yang menggambarkan ketakutan, penolakan, dan sikap permusuhan yang tidak beralasan terhadap agama Islam dan pemeluknya. Islamofobia dalam membongkar prasangka dan membangun pemahaman. Di dalam Islamofobia, mengapa orang membenci Muslim? Fobia dianggap sebagai bentuk khusus ketakutan, kecemasan. Dalam fobia dialami apabila seseorang menghadapi objek atau situasi yang ditakuti atau dalam antisipasi akan menghadapi kondisi tersebut. Sebagai tanggapannya, orang menunjukkan tingkah laku penghindaran yang merupakan ciri utama semua fobia. Islamofobia sendiri merupakan bentuk prejudis dan diskriminasi yang sistematis terhadap umat Islam. Istilah ini berasal dari kata kombinasi Islam dan fobia, yang menggambarkan ketakutan, penolakan, dan sikap permusuhan yang tidak beralasan terhadap agama Islam dan pemeluknya. Salah satu contohnya seperti itulah isu-isu terkait Islamofobia di dalam dunia. Bahkan dalam Indonesia sendiri, banyak sekali contoh-contoh terkait isu-isu Islamofobia. Terkait karakteristik utama Islamofobia, di dalam stereotip negatif, dengan menggeneralisasikan seluruh umat Islam sebagai kelompok yang identik dengan kekerasan, lalu mengabaikan keragaman dan kompleksitas dalam komunitas Muslim, kemudian mereduksi identitas Muslim sebagai aspek yang dipersepsikan secara negatif. Lalu, dengan adanya diskriminasi struktural, dengan pembatasan hak-hak sosial dan profesional, kemudian marginalisasikan dalam sistem pendidikan dan ketenagakerjaan, kemudian pengabaian terhadap kontribusi positif komunitas Muslim. Itulah karakteristik utama Islamofobia di dalam dunia. Lalu, bagaimana akar sejarah dan perkembangan Islamofobia? Baik, konteks historis Islamofobia bukanlah fenomena baru. Akarnya dapat ditelusuri dari berbagai periode sejarah, seperti Perang Salib di abad pertengahan, lalu kolonialisme Eropa di wilayah Muslim, kemudian konflik geopolitik abad 20 dan 21, bisa jadi serangan 11 September 2001 sebagai titik balik dramatis. Lalu, apa faktor pembentuk Islamofobia modern? Dalam segi media dan representasi, bisa membicarakan faktor, yakni pemberitaan yang condong pada naratif kekerasan, lalu minimnya representasi positif umat Islam, kemudian sensasionalisme dalam pemberitaan terorisme. Lalu bagaimana ketidaktahuan dan kurangnya edukasi? Ya, bisa dengan minimnya pendidikan lintas budaya, lalu keterbatasan akses informasi dan yang komprehensif,
dan bisa juga sikap tertutup terhadap perbedaan. Dan bagaimana dari segi dinamika geopolitik? Tentu saja bisa dengan konflik di Timur Tengah, terorisme global, dan juga ketegangan antar negara dan peradaban. Lalu bagaimana dampak psikologis dan sosialnya dari Islamofobia sendiri terhadap komunitas Muslim? Dengan adanya tekanan psikologis berkelanjutan, lalu kemudian perasaan teralienasi dalam masyarakat, potensi radikalisasi sebagai respon defensif, dan menurunnya kepercayaan diri dan partisipasi sosial. Lalu bagaimana strategi melawan Islamofobia? Mungkin yang pertama dengan pendekatan edukasi seperti program pertukaran antar budaya, lalu kurikulum pendidikan yang inklusif, dan juga kampanye kesadaran publik. Lalu bagaimana dengan pendekatan dialogis? Apakah bisa? Tentu saja bisa dengan menggunakan forum diskusi terbuka dan juga pertukaran pengalaman antar kelompok, juga mendorong empati dan pemahaman. Beberapa contoh peristiwa seperti yang dianggap sebagai bentuk Islamofobia di zaman Rasulullah SAW seperti kaum Quraisy. Pada masa itu, terutama para pemimpin Mekah merasa terancam dengan ajaran baru yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kaum Quraisy, terutama para pemimpin Mekah, merasa terancam dengan ajaran baru yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mereka berusaha keras untuk menekan dan menghalangi dakwah Islam dengan berbagai cara seperti menghina, mengejek, hingga melakukan penganiayaan terhadap para pengikut Rasulullah SAW. Salah satu contoh terkenal adalah ketika Rasulullah SAW diusir dari Ka'bah saat beliau melakukan sholat di sana. Mereka mencemooh dan mengancamnya, dan beberapa di antara mereka bahkan mencelanya dengan perkataan kasar dan menghina agama Islam. Lalu adanya penyiksaan terhadap para sahabat yang miskin, seperti banyak sahabat yang pertama kali memeluk Islam adalah orang-orang miskin dan budak, seperti Bilal bin Rabah yang kemudian menjadi muazin pertama. Kaum Quraisy memperlakukan mereka dengan sangat buruk, menyiksa mereka dengan cara yang kejam agar mereka meninggalkan Islam. Lalu Bilal bin Rabah misalnya disiksa dengan dipaksa berbaring di atas pasir yang panas dengan batu besar di dada dan disuruh untuk meninggalkan agama Islam. Namun Bilal tetap teguh dengan ucapan Ahad, Ahad, yakni Tuhan yang Maha Esa. Lalu kemudian adanya pemboikotan ekonomi dan sosial terhadap kaum Muslim. Seperti kaum Quraisy memutuskan hubungan sosial dan ekonomi dengan keluarga Rasulullah SAW, yakni Bani Hashim, serta kaum Muslim lainnya. Mereka diberi tekanan untuk menjauhi Islam dan tidak memperdagangkan barang-barang dengan Muslim. Sungguh kejam. Pemboikotan ini bertujuan untuk melemahkan posisi kaum Muslim dan memaksa mereka untuk meninggalkan agama baru, yakni Islam. Pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun dan sangat menyiksa kaum Muslim yang hidup dalam kondisi sangat miskin dan terisolasi di sebuah lembah yang jauh dari kota Mekah. Lalu, ancaman pembunuhan. Ketika dakwah Islam semakin berkembang, sejumlah pemimpin Quraisy merasa bahwa kekuasaan mereka terancam. Mereka merencanakan untuk membunuh Rasulullah SAW. Pada saat itu, mereka bahkan memutuskan untuk menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawa Rasulullah SAW, yang akhirnya digagalkan oleh Allah SWT dengan peristiwa hijrah ke Madinah. Inilah semua peristiwa mencerminkan bentuk penolakan keras terhadap ajaran Islam yang dipandang sebagai ancaman oleh kaum Quraisy. Islamofobia sendiri di zaman Rasulullah SAW seringkali berwujud dalam kekerasan fisik, sosial, maupun ekonomi terhadap umat Muslim. Namun, meskipun mendapatkan banyak tekanan dan penindasan, Rasulullah SAW dan para sahabatnya tetap teguh dalam menjalankan ajaran Islam. Lalu, bagaimana dengan kasus Islamofobia di dalam negeri Indonesia sendiri? Inilah contoh kasus Islamofobia di dalam Indonesia. Terkait Islamofobia kian diperbincangkan. Banyak yang beragama jika tren Islamofobia ini telah merebak di wilayah tanah air. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menyayangkan masih adanya provokasi Islamofobia di beberapa negara Eropa, khususnya kejadian pembakaran kitab suci Al-Quran di Swedia. #boykot India setelah pernyataan berbau anti-Islam atau Islamofobia dikeluarkan oleh juru bicara Partai Bharatiya Janata atau BJP pada sebuah debat di televisi. Kecurigaan terhadap Muslim di Amerika, khususnya Muslim yang berlatar belakang kaum pendatang, juga sempat terjadi setelah serangan 11 September 2001 yang menewaskan sekitar 3.000 orang di New York dan Washington DC dan menyisakan trauma mendalam bagi bangsa
Baik, itulah berbagai contoh kasus Islamofobia di dalam negeri kita, yakni Indonesia. Jadi, Islamofobia adalah tantangan kompleks yang membutuhkan pendekatan multidimensi. Namun, di balik Islamofobia, terdapat solusi yang terletak pada seperti pendidikan berkelanjutan, keterbukaan pikiran, empati, dan juga dialog yang jujur dan setara. Baik, itulah Islamofobia di dalam dunia maupun Indonesia sendiri. Baik, saya harap di era ini teman-teman bisa memahami bahwa Islam tidak terlalu buruk dan kalian bisa berempati besar untuk Islam, dan kalian bisa lebih mengambil positif dari Islamofobia dan juga Islamofobia dalam isu-isu, dan juga kalian bisa mengambil positif dari isu-isu Islamofobia di dalam dunia maupun Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.